Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat berjumpa kembali dan salam sehat selalu. Sudah lama kita tidak bertemu karena ada wabah COVID-19. Dan pada pagi hari ini anak-anak, kita akan memulai pelajaran kita di tahun baru, yaitu tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anak yang terkasih, Bapak berharap kalian dalam keadaan sehat-sehat sehingga kita boleh belajar pada pagi hari ini. Anak-anak, pada hari ini, pada pelajaran pertama, kita akan belajar mengenai orang tuaku. Mengapa? Karena anak-anak yang terkasih, kita semua tidak mungkin ada di dunia ini kalau tidak ada orang tua kita. Betul atau tidak? Ya atau tidak? Mengapa? Karena lewat cinta orang tua kita, maka kita menjadi ada dan lahir di dunia ini. Orang tua pasti sangat menyayangi kita, anak-anaknya. Apa buktinya? Buktinya adalah mereka mau melahirkan kita. Mereka mau merawat kita semua. Dan mereka mau menjaga serta mendidik dan juga membesarkan kita sampai saat ini, sampai detik ini. Anak-anak, tujuan kita belajar pada pagi hari ini adalah yang pertama, nanti setelah pembelajaran anak akan mampu menyebutkan nama lengkap orang tua masing-masing. Yang kedua, anak nanti juga akan mampu menyebutkan perbuatan-perbuatan baik orang tua kepadanya. Dan yang ketiga, anak mampu menyebutkan perbuatan-perbuatan baik untuk orang tuanya. Dan yang keempat, anak mampu menyebutkan isi perintah Allah yang keempat. Dan yang kelima, tujuannya adalah anak mampu membuat doa syukur atas kebaikan orang tua. Anak-anak, marilah sebelum kita belajar, kita mengawali pelajaran ini dengan berdoa. Maka mari kita mengambil sikap doa yang baik. Kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau memberi kami ayah dan ibu yang sangat menyayangi kami. Berkatilah mereka agar mereka selalu bahagia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, setelah kita berdoa, Bapak ingin mengawali pembelajaran kali ini dengan melihat tayangan video yang berjudul Ibuku Bermata Satu. Selamat menyaksikan. Ibuku, dia hanya punya satu mata. Aku sangat membencinya. Dia sangat memalukan. Dia bekerja keras untuk menafkahi keluarga. Pada suatu hari, ketika aku di sekolah, ibuku datang untuk menjemputku. Aku sangat malu waktu itu. Bagaimana mungkin dia melakukan ini padaku? Aku acuhkan dia, kulemparkan pandangan kebencian padanya, dan bergegas pergi.
Besoknya di sekolah, seorang teman baikku berkata, ibumu hanya punya satu mata, apa kamu gak malu? Ingin ku kubur saja rasanya diri ini, dan ku ingin ibuku segera menghilang dari kehidupanku. Pada hari itu ku datangi ibuku dan ku katakan, jika kamu hanya akan membuat aku jadi bahan tertawaan, kenapa kamu gak mati saja? Ibuku tidak meresponnya, hanya berusaha menyembunyikan raut kesedihan di mukanya. Aku bahkan tidak sadar dengan apa yang telah kukatakan, karena aku penuh dengan kemarahan. Aku tidak menghiraukan perasaan ibuku. Aku ingin keluar dari rumah itu secepat mungkin. Lalu, aku belajar sekeras mungkin dan mendapat kesempatan belajar keluar kota. Lalu menikah dan membeli rumahku sendiri. Aku memiliki anak-anak yang lucu. Aku bahagia dengan kehidupanku sendiri. Aku tidak pernah menghubungi ibuku lagi. Sampai suatu hari, ibuku datang mengunjungiku. Dia tidak bertemu denganku selama bertahun-tahun, bahkan tidak pernah melihat cucunya sendiri. Ketika dia berdiri di pintu, anak bungsuku ketakutan dan berlari menjauh. Aku juga tidak pernah cerita kepada anakku tentang neneknya. Aku membentaknya, bagaimana mungkin kau datang ke rumahku dan membuat takut anakku? Keluar dari sini sekarang. Apalagi yang kau mau, ibu tua? Aku tidak punya ibu yang picak seperti Anda. Tolong, pergi dari sini. Dan waktu itu ibuku hanya berkata dengan perlahan, maafkan saya, mungkin saya mendatangi alamat yang salah. Lalu pergi dan menghilang dari pandanganku. Suatu hari sebuah surat dari kampung datang ke rumahku. Surat ini dikirim oleh tetanggaku. Dia menulis, menjumpai tetangga baikku, aku berharap engkau dalam keadaan baik dan sehat. Aku diamanahkan untuk memberitahumu kalau ibumu telah meninggal dunia. Ibumu memberiku surat yang dia mau tersampaikan kepadamu. Lalu aku mengirimkan surat ini padamu. Aku mulai membacanya. Anakku yang tersayang, ibu memikirkanmu sepanjang waktu. Dan ibu minta maaf ketika ibu datang menemuimu dan membuat takut anak-anakmu. Ibu sangat bahagia ketika diberi kesempatan bertemu dengan anakmu. Masya Allah, dia anak yang manis sekali. Ibu juga minta maaf. Ibu sudah membuat malu kamu ketika kamu masih kecil sampai kamu tumbuh dewasa. Kamu tahu, nak, ketika kamu kecil, kamu mengalami kecelakaan dan kehilangan satu matamu. Sebagai seorang ibu, ibu tidak tega melihat kamu tumbuh besar dengan keadaan satu mata. Lalu ibu memberikan mata ibu untukmu. Itulah kenapa ibu punya satu mata, nak. Dengan keseluruhan cintaku untukmu, anakku. Ibumu yang mengasihimu.
Anak-anak, kalian sudah melihat bersama-sama video Ibuku Bermata Satu. Mungkin kalian mempunyai banyak perasaan yang muncul ketika melihat video ini bersama. Mari sekarang kita dalami bersama-sama kisah Ibuku Bermata Satu. Kalian boleh mengambil buku, lalu boleh menuliskan soal ini, dan nanti kita akan dalami bersama-sama. Mari kita dalami bersama-sama. Pertanyaannya adalah, apakah anak itu menghormati orang tuanya? Lagi Bapak ulang, apakah anak itu menghormati orang tuanya? Yang kedua, apa saja pengorbanan ibu itu untuk anaknya? Dan yang ketiga, apa pesan tersebut untukmu dari video itu? Mari kita bahas bersama-sama. Kita lihat pembahasannya. Yang pertama, apakah dalam film itu anak itu menghormati orang tuanya? Tentu jawabannya adalah anak itu tidak menghormati orang tuanya. Karena alasannya adalah yang pertama, ia malu pada keadaan ibunya yang matanya buta. Satu. Yang kedua, ia tidak mau mengakui ibunya. Dan yang ketiga, ketika ibunya ke kota, menjenguknya, ia justru mengusir ibunya. Yang keempat, selama hidupnya, anak itu selalu marah-marah dan menyalahkan ibunya serta yang lain-lain. Lalu yang kedua, kita lihat apa pengorbanan ibu itu untuk anaknya. Yang pertama adalah ia memberikan yang paling berharga, yaitu memberikan satu matanya untuk anaknya yang paling disayangi. Yang kedua, ia tetap mau merawat dan tetap mau menyekolahkan anaknya serta yang lain-lain. Ia begitu sayang pada anaknya. Apapun ia lakukan. Dan yang ketiga, kita bisa mengambil pesan dari video di atas. Yaitu pesannya apa? Yang pertama adalah kita harus menghormati orang tua kita. Yang kedua, jangan menjadi anak yang durhaka. Yang ketiga, kita tidak boleh mengusir orang tua kita, apapun keadaannya. Dan keempat, hendaklah kita menjadi anak yang baik dan taat, serta yang lain-lain. Itulah yang bisa kita bahas dari film itu. Anak-anak, dari film itu juga kita bisa mengambil hikmahnya, yaitu yang pertama, orang tua sangat menyayangi anak-anaknya, apapun itu yang terjadi, apapun itu risikonya. Yang kedua, orang tua mau berkorban demi anak-anaknya, seperti ibu dalam video tadi yang mengorbankan satu matanya demi kebahagiaan anaknya. Tapi sayang sekali, anaknya tidak tahu berterima kasih, bahkan malu dengan ibu yang hanya bermata satu. Ia tidak menghargai orang tuanya sama sekali. Dan yang ketiga, kita diajak apapun keadaan orang tua kita, seharusnya kita bersyukur karena kita diberi orang tua yang baik dan kita harus menghormati mereka sepanjang hidup kita. Itu pesan yang bisa kita sampaikan dari film itu. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kita juga akan belajar apa sih kata kitab suci. Kalau hidup kita pengen panjang, pengen lanjut, maka hendaklah kita menghormati orang tua. Mari kita lihat bersama-sama dan kita baca dari kitab suci. Mari kita baca bersama pesan kitab suci tentang kewajiban anak pada orang tuanya. Bangsa Israel telah sampai di padang gurun, di kaki gunung Sinai. Lalu Musa naik ke atas gunung untuk menerima 10 perintah. Turun dari gunung itu, Musa membaca 10 perintah Allah kepada umat Israel.
Dan perintah keempat ini berbunyi, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Itulah kewajiban anak kepada orang tuanya, menurut kitab Keluaran bab 20 ayat 12. Anak-anak, mari kita dalami bersama-sama dari kitab Keluaran ini. Mari kita dalami bersama-sama. Kalian boleh ambil buku dan kertas, kita akan jawab bersama-sama. Dari cerita kitab suci tadi, di mana Musa menerima 10 perintah Allah. Mungkin ada yang tahu, kalian ingat tadi dari bacaan pendek tadi. Yang jelas, inilah Musa menerima 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Yang kedua, apa sih isi perintah Allah yang keempat? Apakah kalian tahu? Oh, Pak, tahu isinya, jelas singkat di sana. Bunyinya adalah hormatilah ayah dan ibumu. Dan yang ketiga, mengapa sih kita perlu menghormati orang tua? Mengapa? Pasti kalian juga punya jawaban. Ini kita bahas bersama ya. Yang pertama adalah karena itu perintah Allah sendiri dan kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Yang kedua adalah mereka telah melahirkan, merawat, dan membesarkan kita. Dan yang ketiga, mereka telah menyekolahkan, mendidik kita, dan masih banyak yang lainnya. Anak-anak yang dikasih Tuhan, itulah jasa orang tua kita untuk kita pada hari ini. Lalu dari pelajaran hari ini, kita bisa belajar apa ya? Dari film pendek itu, yang pertama, kita bisa belajar segala cinta, kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Sesungguhnya itu adalah cinta Tuhan sendiri. Maka sudah seharusnya kita menghormati orang tua kita apapun keadaannya. Karena cinta orang tua sama artinya dengan cinta Tuhan. Yang kedua, dengan menghormati orang tua berarti kita telah menaati perintah Allah, terutama perintah Allah yang keempat. Dan yang ketiga, orang tua kita itu dipakai Tuhan untuk melahirkan kita, merawat kita, mendidik kita, dan membesarkan kita. Maka kita harus bersyukur. Anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa penutup. Silakan anak-anak mengambil sikap doa yang baik dan kita akan berdoa bersama-sama. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, jagalah ayah dan ibuku agar mereka selalu sehat dan selalu menyayangi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Dan sebelum Bapak tutup, Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian. Boleh kalian kerjakan, lalu nanti dikumpulkan lewat foto ataupun lewat Google Form. Pertanyaannya adalah yang pertama, tuliskan nama lengkap dari kedua orang tuamu. Tuliskan nama lengkap dari kedua orang tuamu. Yang kedua, sebutkan 4 perbuatan baik yang dilakukan orang tua kepadaku. Sebutkan 4 perbuatan baik yang dilakukan orang tua kepadaku. Dan yang ketiga, sebutkan 4 perbuatan baikku kepada orang tuaku. Sebutkan 4 perbuatan baikku kepada orang tuaku. Dan yang keempat, apa isi perintah Allah yang keempat? Nomor 4, apa isi perintah Allah yang keempat? Dan yang terakhir, nomor 5, buatlah doa syukur atas orang tua yang baik dan warnailah dengan indah. Sekali lagi, buatlah doa syukur atas orang tua yang baik dan warnailah dengan indah. Kalian setelah melihat bersama pembelajaran kita ini, kalian boleh melanjutkan membuat tugas yang sudah Bapak berikan. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan memberkati
kita semua. Amin.